Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Interaksi Manusia dan Komputer kelas B. Di sini kami mempresentasikan tugas kelompok 9. Sebelumnya, perkenalkan dulu saya Eftuta Putri Syahna, lalu ada Vira Ramadhani, Muhammad Irfan Kadafi, dan Suci Wiranda. Kenapa sih kami membuat aplikasi Nusalingo ini? Kami membuat aplikasi ini karena Indonesia itu memiliki bahasa daerah yang beragam, tetapi mulai mulai jarang untuk digunakan. Generasi muda sekarang itu lebih sering memakai bahasa Indonesia atau bahkan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidak bisa berbahasa daerahnya sendiri, bahkan tidak tahu arti beberapa kata-kata dasar. Padahal bahasa daerah ini adalah bagian dari identitas budaya Indonesia. Kenapa solusi yang sekarang itu belum layak? Karena belum ada media atau bahkan tidak ada media pembelajaran yang seru dan interaktif, serta kurang memanfaatkan teknologi yang dekat dengan anak muda, sehingga membuat bahasa daerah itu terasa kaku, kuno, atau bahkan ketinggalan zaman. Kenapa masalah ini harus diselesaikan? Karena bahasa daerah adalah jiwa kebudayaan daerah. Jika tidak kita jaga, maka banyak nilai, cerita, dan ungkapan lokal yang akan ikut hilang. Melestarikan bahasa daerah berarti juga menjaga jati diri bangsa kita. Nah, solusi dari kami yaitu adalah membuat aplikasi digital interaktif pembelajaran bahasa daerah yang bernama Nusalingo. Aplikasi kami ini mengajarkan pembelajaran bahasa daerah yang berbasis gamifikasi dan interaktif. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini, kami sebelumnya melakukan beberapa research. Researchnya itu terbagi dua, secondary research dan primary research. Nah, secondary research adalah metode pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang sudah ada, seperti jurnal, laporan, buku, aplikasi, atau produk-produk atau layanan yang telah diciptakan oleh pihak lain. Nah, di sini kami saat literatur review, kami mengumpulkan jurnal-jurnal tentang pembelajaran bahasa, dan rancangan aplikasi pembelajaran bahasa. Untuk kompetitif audit, yaitu menganalisis produk, layanan atau strategi, dan pengalaman pengguna dari pesaing untuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta peluang baru. Di sini kami saat kompetitif audit, kami menganalisis aplikasi-aplikasi belajar bahasa yang sudah ada, yaitu Duolingo, Bilinguap, Cake, Lingodir, dan Elsa. Nah, lalu pada tahapan metodologi, yaitu primary research, pengamatan, kami melakukan pengamatan di FMIPA USK dan FKIP USK. Mengapa kami memilih dua lokasi tersebut? Karena kelompok user kami yaitu adalah generasi muda, di mana di sini mahasiswa dari FMIPA, lalu kemudian orang yang menekuni ilmu bahasa yang kami temui di FKIP Bahasa. Lalu kemudian ada temuan dari secondary research. Secondary research sendiri yaitu adalah eh, menggunakan dua metode yaitu literatur review dan competitive audit. Lalu hasil analisis dari keduanya itu dinamakan dengan triangulation. Nah, di sini kami menemukan empat temuan yaitu gamifikasi meningkatkan minat pembelajaran. Nah, ini artinya menguatkan bahwa pendekatan yang berbasis gamifikasi itu menyenangkan dan interaktif, dapat meningkatkan minat pembelajaran. Lalu kemudian ada temuan dari metode ini, pembelajaran bahasa yang efektif itu membutuhkan konsep dan konteks budaya yang relevan. Lalu kemudian yang ketiga yaitu personalisasi dan feedback langsung mempercepat kemajuan belajar. Ya, penelitian menunjukkan bahwa sistem adaptif dan feedback instan merupakan faktor penentu dalam kemajuan pembelajaran. Lalu yang terakhir belum ada aplikasi yang menyatukan gamifikasi, budaya dan teknologi modern. Berdasarkan hasil analisis, beberapa penelitian dapat ditemukan bahwa belum ada aplikasi yang menyatukan gamifikasi, budaya, dan teknologi modern. Hanya ada aplikasi pembelajaran bahasa yang bersifat global saja. Oke, baik. Selanjutnya ialah temuan dari primary research. Yang mana pada primary research kami melakukan pengamatan dan wawancara. Nah, hasil pengamatan dan wawancara ini diproses dengan metode analisis berupa affinity diagram. Maka ditemukan hasil identifikasi sebagai berikut. Yaitu yang pertama ialah proses sekarang. Nah, berdasarkan hasil wawancara, pembelajaran bahasa daerah saat ini masih terbatas pada hafalan dan teks.
Proses belajar jarang melibatkan praktik berbicara, sehingga kegiatan kurang menjadi interaktif, sehingga siswa sulit memahami pelafalan, logat, dan struktur bahasa daerah. Kemudian, di luar sekolah, penggunaan bahasa daerah juga minim, karena masyarakat lebih sering menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ialah masalah yang timbul. Nah, masalah utama yang muncul adalah rendahnya minat dan kemampuan berbahasa daerah. Hal ini karena banyak yang merasa bahasa daerah itu sulit dipelajari karena pengucapan dan intonasi berbeda di tiap daerah. Selain itu, adanya pandangan bahwa bahasa daerah tidak relevan dan terkesan kuno sehingga membuat sebagian orang tidak ingin belajar lagi. Kemudian, kurangnya ruang dan media untuk mempraktikkan bahasa daerah juga memperparah kondisi ini. Kemudian yang ketiga, penyebab masalah. Nah, masalah ini terjadi karena beberapa faktor utama, yaitu yang pertama, metode pembelajaran di sekolah belum menarik dan masih bersifat satu arah. Yang kedua, lingkungan sosial dan keluarga kurang mendukung penggunaan bahasa daerah. Kemudian yang ketiga, belum banyak media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi atau bentuk interaktif yang sesuai dengan kebiasaan belajar generasi muda. Kemudian, solusi yang sudah ada. Nah, beberapa narasumber menceritakan bahwa solusi yang telah berjalan saat ini adalah adanya pendidikan mata pelajaran bahasa daerah di sekolah dasar. Kemudian, di lingkungan, biasanya orang tua ataupun lingkungan pertemanan kita juga berperan besar dalam membiasakan penggunaan bahasa daerah. Nah, di lingkungan ini ada yang biasanya membiasakan bahasa daerah, ada pula yang tidak. Next. Nah, berdasarkan temuan tadi, maka diperoleh analisa kebutuhannya, yang mana terdiri dari 4, yaitu yang pertama, media pembelajaran bahasa daerah yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebiasaan digital generasi muda, itu dibutuhkan seperti video, game edukatif, atau aplikasi. Kemudian yang kedua, kita juga membutuhkan adanya dukungan lingkungan, yaitu berupa keluarga, teman, dan sekolah, agar bahasa daerah digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, kita juga membutuhkan normalisasi penggunaan bahasa daerah di ruang publik dan digital. Hal ini berguna agar masyarakat merasa bahwa bahasa daerah itu tetap relevan dengan kehidupan modern dan sehari-hari sekarang. Kemudian yang keempat, kita juga membutuhkan pendekatan pembelajaran yang berbasis praktik. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya tahu teori, tetapi juga terbiasa berbicara dan mendengar bahasa daerah. Selanjutnya, untuk VPC, yang pertama kami menargetkan generasi muda sebagai salah satu pengguna utama. Dari hasil analisis, kami menemukan bahwa generasi muda memiliki beberapa kebutuhan dan tantangan dalam belajar bahasa daerah. Mereka ingin bisa menguasai tata bahasa dan logat dengan benar, belajar dengan cara yang menarik, serta lebih percaya diri menggunakan bahasa daerah. Namun di sisi lain, mereka menghadapi beberapa masalah seperti pengucapan yang berbeda-beda tiap daerah, metode belajar yang membosankan, dan kurangnya media interaktif. Untuk menjawab kebutuhan ini, Nusa Linggo hadir dengan solusi berupa aplikasi belajar berbasis gamifikasi. Di dalamnya terdapat latihan pelafalan dengan contoh penutur asli, fitur rekaman suara untuk membandingkan logat, konten fitur budaya, dan media pembelajaran interaktif seperti game dan kuis. Fitur-fitur ini menjadi gain creators dan pen relievers, yaitu bukan hanya menambah nilai belajar, tapi juga mengurangi kesulitan pengguna. Dengan pendekatan ini, generasi muda dapat belajar bahasa daerah dengan cara yang menyenangkan, fleksibel, dan sesuai gaya hidup digital mereka. Next, kelompok user yang kedua adalah orang yang menekuni atau mempelajari bahasa, seperti mahasiswa dan pengajar bahasa. Kelompok user ini biasanya ingin melatih kemampuan berbicara, menulis, mendengar, dan membaca, serta memahami struktur dan makna bahasa daerah. Namun mereka juga menghadapi beberapa hambatan, seperti kurangnya ruang praktik, anggapan bahwa bahasa daerah kurang relevan untuk pekerjaan, dan media belajar yang masih tradisional. Melalui Nusalinggo, kami memberikan solusi berupa aplikasi integrasi media podcast, modul pembelajaran berbasis gamifikasi, dan materi bahasa daerah yang bisa digunakan di dunia akademis. Kami juga ingin menunjukkan bahwa pelestarian bahasa bisa dilakukan lewat teknologi modern, seperti lewat musik, video, dan game. Dengan demikian, produk ini tidak hanya membantu pengguna belajar bahasa, tapi juga menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas budaya lokal. Next, selanjutnya ada BMC dari Nusa Linggo. Model ini menggambarkan bagaimana proyek kami bisa berjalan secara berkelanjutan yang tidak hanya bermanfaat bagi pengguna, tetapi juga punya nilai bisnis.
Untuk key partners, kami bekerja sama dengan instansi pendidikan, guru bahasa, serta orang tua untuk mendukung pembelajaran bahasa daerah. Untuk key activities, fokus kami adalah membuat konten video budaya, musik daerah, cerita rakyat, dan fitur pelafalan audio interaktif. Untuk value propositionnya, kami menawarkan cara belajar interaktif berbasis gamifikasi yang membuat bahasa daerah terasa seru dan relevan untuk generasi muda. Untuk customer relationship, kami menghadirkan sistem feedback dan progress tracking agar pengguna bisa melihat perkembangan belajar mereka. Untuk channelnya, aplikasi akan tersedia di Play Store, dipromosikan melalui media sosial, dan memiliki tampilan web. Untuk customer segment, terdiri dari generasi muda dan orang yang belajar bahasa. Revenue streams bisa berasal dari sistem berlangganan premium, kerjasama pendidikan, atau konten sponsor budaya. Untuk key resource, meliputi tim pengembang, konten kreator budaya, dan ahli bahasa. Dan yang terakhir ada cost structure-nya, yaitu biaya utama ada pada pengembangan aplikasi, pembuatan konten, dan promosi. Dengan model ini, kami berharap Nusalinggo bisa menjadi platform yang tidak hanya melestarikan bahasa daerah, tapi juga menghubungkan generasi muda dengan warisan budaya secara modern dan menyenangkan. Nah, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.